Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kembali kita datang ke tempat ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita jam 10 pagi. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Segenap hidup kita bawa kepada Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kau Bapa yang mengasihi kehidupan kami, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat datang ke rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan. Perkenankan kami menjumpai Engkau di tatamu yang kudus, menaikkan segala pujian, hormat, sembah kami. Kami bawa hidup kami, Tuhan, segala yang terbaik yang ada pada kami kepadamu. Biar kiranya Engkau melihat hati setiap kami, dengan penuh kerinduan datang kepadamu, Tuhan. Layakan kami, perkenankan kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, sehingga kami dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat rekan-rekan jemaat Tuhan yang belum bisa hadir pagi hari ini, mereka yang sedang dalam streaming online, ibadah online dari rumah, Tuhan. Biarlah Tuhan juga memimpin mereka, sehingga Engkau satukan hati kami semua yang ada untuk dapat meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu daftarkan pertemuan ini, sehingga bersama dengan seluruh malaikat kudus-Mu kami dapat menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Mari nyatakan kepada Dia, naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Kami bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Kami mau bersyukur selalu Tuhan. Ku bersyukur selalu di dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat
sejalan denganmu. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Bersama nyatakan, saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekeliling kami tidak mengerti hidup kami, Tuhan, tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita bangkit berdiri bersama, nyatakan, saat keadaanku tak sejalan denganku, oh Tuhan, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, oh Tuhan, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hati kami bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Kau tetap Tuhan selamanya, Tuhan, Allah yang maha baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa segenap hidup kami kepadamu, menghampiri tatamu yang kudus Bapa di surga. Oh Jesus, sebab hanya Engkau pribadi yang layak terima segala sembah, Engkau pribadi yang layak terima segala pujian, segala penghormatan yang keluar dari dasar
kami hanya untuk Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan. Selamanya Engkau Allah yang hidup, oh Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kau layak disembah Tuhan, Kau berkenan dijumpai Tuhan. Kami datang kepadamu, sembah Engkau. Kau melihat hati kami Tuhan, Kau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang rindu memuji meninggikan Engkau Bapa di surga. Oh Jesus, kami tinggikan Engkau, Allah yang mulia. Segala pujian syukur kami bawa kepadamu Tuhan, segala sembah kami bawa kepadamu. Kami percaya ada kuasa ketika kami datang kepadamu, membawa segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami sembah. Mari Bapak Ibu kita bawa sembah kita kepada Tuhan, Dia yang layak terima segala pujian. Terima kasih Bapa di surga, oh terima kasih Tuhan, segala perlindungan-Mu, segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kalau kita sampai saat ini masih diberikan segala yang baik dari Tuhan, segala yang enak dari Tuhan, mari kita datang kepada Dia, naikkan hatimu, naikkan ucapan syukurmu, sembah Dia. Haleluya. Oh terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami cukup memiliki Engkau Tuhan, segalanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Oh melihat setiap hati anak-anak-Mu yang rindu kepadamu Tuhan, yang datang mencari wajah-Mu Tuhan, yang hidup diam di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Mari Kau berkenan menjamah setiap hati kami. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi keadaan kami Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepadamu, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau cukup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ku kan tetap bersyukur, ku kan tetap menyembah,
kan tetap bersyukur, kan tetap menyembah selama ku memilikimu. Ku miliki segalanya, ku kan tetap terima kasih Tuhan. Oh, kan tetap menyembah. Oh, selama ku memilikimu. Ku miliki. Angkat dua-dua tanganmu, nyatakan kepada Tuhan. Oh, bukan tetap bersyukur, kami tetap menyembah, bukan tetap menyembah selama ku memilikimu. Ku miliki sekali lagi bersama nyatakan. Kini kami datang kepadamu Bapa. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ku menyembah. Sekali lagi terakhir nyatakan
pusat penyembahan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ya dalam segala keadaan kami Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, kami memiliki berbagai perbedaan masalah yang kami alami Tuhan. Tapi kami mau tetap bersyukur dan kami tetap percaya bahwa ketika kami memiliki Tuhan dalam hidup kami memiliki segalanya. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu melingkupi kami. Roh sukacita dan damai sejahtera Tuhan turun buat setiap hati kami, sehingga kami dapat terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menaikkan segala pujian syukur kami hanya layak bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Baru beli tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, mari kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sebab Dia Allah yang Maha Baik. Bersama nyatakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan Tuhan hadir, pujian umat. Haleluya, segala pujian buat Engkau Tuhan Allah yang bertahta. Sama-sama kita nyatakan buat Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam saat kami menyembah dan tangan terangkan, oh Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terang, Tuhan hadir dalam pujian. Oh Tuhan hadir, haleluya. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan maha hadir, haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Segala pujian buat Tuhan kita. Silakan duduk. Ya Allah yang maha hadir dalam pujian umat-Nya. Mari kita sambut kebenaran Tuhan. Siapkan hatimu. Kita satukan hati kita di dalam doa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu yang Tuhan masih beri dalam hidup kami.
untuk kami dapat terus belajar dari Tuhan. Ampuni ketidaktepatan kehidupan yang seringkali mungkin masih kami jalani. Bantu kami untuk mengalami perubahan dan pembaharuan di dalam Tuhan. Buat kami mengerti akan menjadi jalan-jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Permasalahan yang kami alami dalam hidup-hidup kami belakangan ini, biarlah itu menjadi pesan Tuhan untuk mendewasakan kehidupan kami. Dan biar kami tetap berpegang akan Engkau Tuhan. Sebentar waktu-Mu Tuhan untuk berbicara buat kami. Materaikan setiap kebenaran-Mu dalam setiap hati kami, sehingga itu dapat menjadi suatu perubahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ajar kami selalu bersyukur dalam segala keadaan kehidupan kami, selama kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyatakan kepada Dia. Dengan hati bersyukur pada Dia Allah yang kudus, Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Mari masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Yang lemah berkata ku
Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersama nyatakan, kini yang lemah berkata kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Sekali lagi nyatakan, oh kini yang lemah kami dapat berkata kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yang miskin kami kaya di dalam segala kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Oh karena sebentar waktu dan tempat. Haleluya, kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu melalui pujian demi pujian yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kini waktu buat kami duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara firman-Mu. Dengan hati yang bersyukur, kami membuka hati kami. Kami mau mengarahkan perhatian kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan, yang olehnya kami akan terus semakin diarahkan, diajar, dibentuk, disempurnakan menjadi pribadi-pribadi yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus, Tuhan kekasih kami panjatkan doa dan syukur kami kepadamu. Haleluya. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, kita berada di minggu kedua dari ibadah offline di tengah situasi pandemi yang ada. Saya melanjutkan pembelajaran kita firman Tuhan dengan tema bersyukurlah, sebagaimana di bagian pertama minggu lalu kita telah mendengarnya. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang 6 alasan mengapa kita harus bersyukur. Alasan yang pertama adalah karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus, sebagaimana dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kemudian yang kedua, alasan kenapa saya harus bersyukur, kita juga diajar bahwa bersyukur itu ternyata menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kita menunjukkan sebagai orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Allah yang maha baik dan menyatakan kebaikan dalam hidup kita. Yang ketiga, karena bersyukur itu mendatangkan kebaikan. Dibanding dengan kita berkeluh kesah, bersungut-sungut, melahirkan energi yang negatif dan menyebabkan imun yang menurun, apalagi di tengah pandemi yang sangat berbahaya. Tentu sikap mengambil sikap bersyukur adalah sebuah keputusan yang tepat, karena hal itu akan melahirkan sebuah energi positif yang meningkatkan imunitas kita. Dan yang keempat, alasan kita bersyukur adalah karena kita adalah orang-orang yang paling dikasih Tuhan. Sebagai orang yang paling dikasih Tuhan, tentunya Allah yang begitu besar akan bersedia untuk mengerjakan apa yang terbaik buat kita. Dan kita juga punya alasan kenapa kita harus bersyukur. Yang kelima adalah sebagai orang-orang yang paling berharga dan mulia. Ya. Orang-orang berharganya adalah uang, tetapi bagi Tuhan kita pribadi yang sangat berharga, berarti baginya. Bahkan yang keenam, Tuhan nyatakan bahwa kita juga adalah orang yang paling penting sebagai orang yang VVIP, very very important. Dan kalau kita menjadi orang yang paling penting, maka ditempatkan menjadi biji mata Tuhan. Dan kalau biji mata Tuhan pasti dirawat, dijaga, dilindungi, dipelihara, ya. Dan kita bersyukur untuk keadaan kita sebagai orang-orang yang demikian. Nah, kita melanjutkan hari ini di bagian yang kedua, bagaimana kita belajar tentang bersyukurlah, ya.
Ya, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan katakan kalau kita belajar itu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, yang ke-18, di perjanjian baru mengajar kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita bisa lihat di sini, kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Maka kita juga tidak hanya melihat dari sisi di perjanjian lama, tetapi ternyata kita bisa lebih mendalami, karena saya katakan semakin kita mengerti sesuatu akan membuat kita dalam melakukan sesuatu itu menjadi lebih mantap. Tidak hanya kita sekedar waktu hari ini ketika kita kumandangkan belajar bersyukur, tetapi nggak berakar. Tetapi kalau benar-benar kita paham kenapa saya harus bersyukur, maka tiap saat kita akan diingatkan bahwa itulah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, siapakah orang pertama yang dicatat Alkitab bersyukur kepada Tuhan sekalipun hidupnya dalam kesengsaraan? Kita pernah lihat bahwa tokoh seorang yang bernama Ayub berat. Tetapi ternyata kalau Ayub di tengah-tengah. Tetapi di kitab yang kita lihat dalam kitab Kejadian yang kita akan baca, ternyata ada seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang sedikit sih diceritakan di dalam Alkitab dan mungkin menjadi tokoh yang tidak favorit. Tetapi kita bisa lihat ternyata dari tokoh ini itu melahirkan Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Siapa dia? Dia adalah Lea, anak Laban, istri Yakub. Baik. Mempersingkat waktu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-29 dari ayatnya yang ke-31 sampai 35. Pasal 29 bisa kita lihat cerita tentang Lea secara utuh. Ya. Tetapi kita mempersingkat membaca ayat yang ke-31 sampai ke-35. Kisahnya tentunya kita sudah tahu bahwa Laban adalah saudara dari Ribka. Ribka adalah ibu dari Esau dan Yakub atau istri dari Ishak. Nah, dia punya anak yang seharusnya adalah anak sulung adalah Esau, tetapi hak kesulungan itu sudah direbut, ya, karena Yakub lebih menghargai hak itu, ya. Orang yang kurang menghargai kasih karunia Tuhan sebagai orang yang mendapat hak sulung, menjual dengan sekedar bubur kacang merah katanya, ya. Tetapi ternyata hal itu menimbulkan persoalan baru bagi kehidupan Yakub dalam sejarahnya. Akhirnya karena hak itu sudah didapat oleh Yakub dengan cara menipu bapaknya, maka Esau merencanakan membunuh. Dan kapan akan direncanakan dibunuh? Esau pikir hari kematian ayahku sudah dekat. Di hari-hari perkabungan, disitulah saatnya aku akan membunuh adikku. Nah, berita rencana ini kabarnya diketahui dan disampaikan kepada Rahel, ibunya. Maka ibunya memanggil Yakub dan juga menceritakan hal itu kepada bapaknya dengan alasan, jangan sampai anakku yang kedua ini juga sama seperti yang pertama. Cari orang perempuan asing, istri-istri orang Kanaan, orang Het. Tetapi baiklah kita utus ke rumah saudaraku, Betuel, bapak ayahku, ya, ayahku. Kemudian saudaraku adalah Laban. Singkat cerita, diutus ke sana, ya. Diutus ke sana bekerja 1 bulan, terus Laban, pamannya Yakub mengatakan kepada Yakub, kalau kamu saudaraku, iya betul. Tetapi masa karena cuma kita bersaudara, kamu kerja nggak dapat apa-apa. Sekarang kamu minta deh. Apa yang bisa kuberikan sebagai upamu ketika engkau membantu aku? Rupanya dalam cerita itu kita bisa lihat bahwa yang diinginkan oleh Yakub bukan harta benda. Tetapi dia minta supaya diberikan Rahel. Salah satu anak, yaitu adik daripada Lea, ya, menjadi istrinya. Saya kepengen kawin dengan dia sebab saya cinta banget, dan untuk itu saya bersedia kerja 7 tahun lagi bersama untuk paman.
akhirnya disepakati, ya, disepakati. Dan genap pada 7 tahun itu, maka Yakub menagih, mana upahku saat ini? Sudah aku bekerja 7 tahun. Pamannya ingat dan konsekuen. Oke, saya akan berikan. Kita adakan pesta. Dan pesta pernikahan digelar. Dan pada malam pertama pengantinnya, ternyata ayahnya, yaitu Laban, bukan meminta Rahel untuk masuk ke kamar dari Yakub, pengantin itu, tetapi menyuruh Lea, anak yang sulung, untuk masuk ke kamar Yakub. Dan di kegelapan itu akhirnya diceritakan singkat bahwa Yakub meniduri Lea tanpa sepengetahuannya bahwa itu Lea. Dia berpikir bahwa itu adalah Rahel. Dan pada keesokan paginya, maka barulah diketahui ternyata yang ada di sisinya itu bukanlah Rahel, tetapi Lea. Dan dari situ kemudian Yakub protes. Apa salah saya? Kenapa paman menipu saya? Bukankah saya meminta Rahel, adik Lea, yang jadi istri saya? Kenapa paman berikan Lea? Di tempat ini tidak terbiasa kalau ada yang dilengkapi. Tentunya di tempat ini biasanya dari yang paling tua dulu yang dinikahkan, maka baru adiknya. Karena itulah aku berikan Lea kepadamu. Tapi saya cinta Rahel, saya mau Rahel. Baik, genapi dulu 7 hari pernikahan kamu dengan Lea. Hari ke-8 saya berikan Rahel kepadamu. Tapi kamu harus kerja denganku lagi 7 tahun. Akhirnya disepakati demi cintanya. Dan dikatakan tahun-tahun itu terlalu singkat bagi Yakub melewati harinya karena begitu menggebu-gebunya untuk bisa mendapatkan Rahel. Nah, dari sisi Lea kita bisa lihat bahwa ternyata tekanan yang dihadapi oleh Lea tidaklah mudah. Sekali lagi, bersyukur paling gampang diucapkan dan tampak di pikiran terlalu mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika kita mempraktekannya, itu bukanlah perkara yang mudah. Khususnya ketika kita menghadapi situasi seperti Lea. Lea tidur, Lea menjadi istri, tetapi menjadi istri yang tidak dicintai oleh suaminya. Bayangkan, hari-hari dia harus melayani suaminya, tidur bersama suaminya, tetapi menjadi pribadi seperti mesin. Dan kita lihat dalam sejarah ternyata Tuhan tahu itu. Bahwa di ayat 31 kita baca di Kejadian 29 bahwa Tuhan melihat, ya, kita baca 31 dulu, 31. Ya, kita baca sama-sama 2-3. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Allah kita Allah yang memperhatikan setiap pergumulan kehidupan setiap orang. Dia peduli atas kesusahan yang kita alami. Dia peduli atas kesusahan kesusahan Lea. Jadi ketika Tuhan melihat dari kedalaman hati, kalau cinta itu kan bicara dari hati, bukan bicara dari mulut. Ketika hati daripada Yakub tidak tertuju kepada Lea, tidak dicintai, maka Tuhan berbuat baik kepada orang yang merasa begitu tertekan hidupnya. Akhirnya dibukalah kandungan Lea sehingga Lea bisa hamil dan pada akhirnya dia melahirkan, ya. Waktu dia melahirkan anaknya yang pertama yang bernama Ruben, ya, ayat 32. 2-3. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ya, ada sebuah ekspektasi, sebuah pengharapan dari Lea
bahwa dengan akhirnya Tuhan membukakan kandungan pertamanya, ia bisa melahirkan Ruben anak pertamanya, maka dia berkata bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraannya, ya. Dia menyadari dia sengsara, dia menderita. Bukan cuma tidak dicintai, dimadu. Ya dong? Baru nikah 7 hari, hari ke-8 suaminya kawin lagi, dan kawinnya sama adiknya Rahel. Dan betapa kalau memang adil mendingan, kalau ternyata tidak adil, dan memang tidak adil, karena di Alkitab dikatakan bahwa Yakub lebih mencintai Rahel, dia tidak mencintai Lea. Ibaratnya ini Lea accident, kecelakaan. Wong saya tidak minta kok, kenapa diberikan kepada saya? Tidak punya hati. Dalam kehidupan seperti itu tertekan sekali, tapi Tuhan tetap membela dan menolong. Sehingga kembali lagi dinyatakan bahwa pada waktu itu anak adalah sangat penting bagi orang Israel. Dan biasa dalam rumah tangga begitu ya. Kalau ada istri yang memberikan anak, tentu akan diharapkan bisa lebih disayang ketimbang istri yang tidak melahirkan anak atau tidak mampu melahirkan anak. Dan cara itulah Tuhan berusaha untuk menolong Lea, ya. Akhirnya lahirlah anak yang kedua. Ayat 33 dikatakan, kita baca kembali 23, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, perhatikan yang kedua, sesungguhnya, ya, sesungguhnya disadar, semakin sadar nih, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku coba sampai lahir anak kedua pun nggak dicintai. Ya, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Berjalan waktu, rutinitas kehidupan rumah tangga tetap berjalan, tapi tanpa perasaan. Ya. Dan di saat yang sama ia melihat bagaimana Yakub menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada adiknya Rahel. Yang kemudian ayat yang keempat 34 selanjutnya dikatakan, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat, kepengen lebih erat, mudah-mudahan dengan lebih erat timbul cinta, perasaan dan seterusnya, ya kan? Karena aku sudah 3 kali. Dia masih berusaha, berharap ada sebuah perubahan dari suaminya untuk dapat mencintainya. Tapi berhubung dengan waktu itu dia mengalami proses kerohanian yang lebih baik dengan Tuhan. Dalam pergumulan kehidupan, orang yang tertekan biasanya akan membangun hubungan yang lebih intim. Dia berusaha berharap bahwa dalam hubungan secara manusia suami istri jadi lebih dekat, tapi di saat yang sama ternyata dia bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dengan hubungan yang lebih dekat, erat dengan Tuhan ternyata membuat akhirnya perubahan kehidupan kerohanian daripada Lea. Cara pandang, perspektif berubah. Kemudian yang ke-35 inilah hasilnya, kita bisa lihat, kita baca ayat yang ke-35. Kok ayatnya? Oh iya, saya nggak bisa kontrol ini, sorry. 35, silakan. Kompak. Apa saya dalam kontrol ya? Ayatnya yang ke-35 berkata, mengandung pula lah, saya bacakan aja ya. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jadi sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi setelah sekian waktu lamanya dia berharap kepada manusia, berharap kepada suaminya untuk bisa dicintai, ya. Ternyata dalam hubungannya semakin erat dengan Tuhan, maka dia mulai menyadari lebih baik sekarang aku lebih berharap kepada Tuhan, ya. Nah, dia mengambil sebuah sikap, daripada aku ngarep tapi harapanku cuma sia-sia. Lebih baik sekarang aku putuskan, ya, sekali ini ketika lahir dikaruniakan anak keempat, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Lihat, dari orang tua yang bersyukur,
melahirkan keturunan anak Yehuda, dari keturunan Yehuda itu lahirlah Yesus Kristus. Betul nggak? Betul kan? Yesus dari Yahudi. Dan kita lihat pola hidup Yesus yang dicontohkan selagi hidup. Dalam segala hal, sebelum segala sesuatunya, ia bersyukur kepada Bapa di surga. Jadi kita bisa lihat di sini, ternyata Tuhan mengajar kepada kita tentang bersyukur jauh dari sejak masa Lea. Dan sebagai contoh bahwa bukan kehidupan yang senang. Orang yang senang berhasil dapatkan apa yang dia mau. Itu mudah bersyukur. Tetapi kita ketika menghadapi berbagai pencobaan, tekanan hidup, penderitaan, kesengsaraan, mampukah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Lea menjadi contoh. Dan kalau kita lihat di antara Rahel dan Lea, Rahel padahal menjadi orang yang begitu dicintai, tetapi tidak melahirkan keturunan juru selamat. Tetapi Lea dengan teguh dan pada akhirnya ia memutuskan, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan percayakan untuk melahirkan seorang yang menjadi juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, semakin kita mengerti akan semakin mendarah daging buat kita. Dalam praktek kita akan bersyukur dalam berbagai situasi apapun yang kita hadapi. Ada 3 manfaat yang saya sampaikan ketika kita bersyukur. Kalau yang kemarin kita belajar tentang alasannya, sekarang benefitnya apa yang bisa kita dapatkan dari kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, yang pertama adalah akan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ya, dalam menghadapi pergumulan hidup, setiap kita menghadapi pergumulan hidup, banyak sekali tantangan. Makin hari nanti ke depan, kita akan menghadapi kesulitan yang semakin besar. Sampai satu saat bahwa firman Tuhan akan digenapi, kita akan menghadapi kesukaran yang besar menjelang akhir zaman ini. Tetapi dalam situasi yang semakin berat, ekonomi yang semakin berat, ancaman resesi, krisis, dan seterusnya, maka dalam situasi itu mari kita belajar bersyukur, karena bersyukur akan merubah keadaan kita yang kadang dalam situasi tekanan yang luar biasa menjadi lemah, tapi sikap bersyukur akan membuat kita menjadi kuat. Hal itu dialami oleh rombongan orang yang ada dalam satu kapal dengan Paulus yang waktu itu pergi menuju ke Italia. Sebagai seorang tawanan dengan tawanan-tawanan lainnya. Ternyata dalam perjalanan dengan kapal menuju Italia, melewati berbagai hal, ada banyak yang harus dihadapi. Ada angin sakal, badai, dan seterusnya. Dan kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus pada waktu itu dihajar luar biasa dengan angin badai. Akhirnya awak kapal berusaha untuk bisa mempertahankan keadaan kapal itu dengan membuang muatan. Ya, makanan, persediaan, bahkan alat-alat kapal pun dibuang. Tetapi tidak juga merubah situasi. Sampai pada keadaan dicatat Alkitab, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-27, bahwa matahari tidak tampak, bintang-bintang pun tidak tampak. Cuaca begitu buruk sekali, keadaan mencekam banget, luar biasa. Coba bayangkan kalau kita ada di situasi begitu. Itu bagaimana? Pasti yang kita pikir adalah, seperti saya pernah berpikir waktu mengapung di mana itu di Laut Mati. Wah, ini nggak bakal selamat ini. Pikiran seperti itu kalau kita berempati. Dan ayat 20 dari Kisah Rasul 27 mengatakan bahwa mereka semua sudah putus asa. Menghadapi situasi keadaan yang sedemikian, kenyataannya bahwa mereka putus asa, kehilangan harapan. Putus harapan. Nggak ada deh yang selamat kayak begini. Kita mati deh. Udah pikir seperti itu. Dan akhirnya mereka dalam situasi pergumulan dari waktu ke waktu, beberapa hari, sampai dikatakan Alkitab itu 14 hari lamanya mereka tidak makan. Dan gak nafsu makan. Gimana mau makan? Mual juga rasanya diombang-ambing begitu ya.
nyaris mati dalam situasi seperti itu. Tetapi ayat yang ke-35 kalau kita baca itu kan 33 mulainya ya, saya kurang catat dari 33. Ayat 33 itu Rasul Paulus tampil ke depan. Rasul Paulus berkata, sudah 14 hari kamu gak makan. Kamu makanlah. Ya. Makan. Supaya kamu beroleh kekuatan dan selamat. Tapi mereka bagaimana bisa memakan dalam situasi kayak gitu? Perkataan Paulus pada waktu itu tidak didengar. Bahkan saran Paulus tadi jangan kita teruskan perjalanan juga tidak didengar. Lebih didengar jurumudi, nakoda. Untuk terus melanjutkan perjalanan. Dan kali ini sama juga kira-kira kayak gitu. Tapi akhirnya Rasul Paulus tampil dengan sikapnya. Dia ayat 35, sorry. 35 coba disampaikan ayatnya. Tayangkan. 35 dikatakan, saya baca aja ya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, Di saat situasi mereka semua pada putus asa, lemes, mungkin ada yang bersender, ada yang duduk nongkrong, mengkerut dan sebagainya. Mereka lemes dan sebagainya. Tapi Rasul Paulus tampil kasih contoh teladan. Saya mau makan. Disuruh makan. Ayo kita makan. Gak ada yang mau ngambil makan. Sedikit pun juga. Tapi Rasul Paulus coba ambil contoh. Dia makan. Dia ambil roti. Dia mengucap syukur. Waktu Rasul Paulus mengucap syukur, tentu dia akan ada bahasa yang dia ucapkan. Ya? Dan orang-orang dengar. Dan orang mendengar. Loh, di situasi kayak gini kamu bisa bersyukur. Dan ayat yang ke-36 dikatakan oleh firman Tuhan ayat 36. Kita katakan ayo 2, 3. Maka kuatlah hati semua orang itu ya, dan mereka pun makan juga. Jadi mereka kuat itu bukan karena setelah mereka makan, tapi setelah melihat apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dia menjadi contoh, mengambil sikap tidak larut dengan masalah, kemudian dia mengucap syukur dalam situasi kayak gitu. Nah, mengucap syukur mengubah situasi dari posisi kita lemah menjadi kuat. Kalau hari-hari ini kita dalam keadaan yang lemah iman, rasanya kita tidak ada pengharapan. Mari ambil langkah keputusan mengucap syukur. Karena manfaat dari mengucap syukur akan mengubah dari kelemahan menjadi kekuatan. Yang kedua, manfaat dari mengucap syukur adalah dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Ya, kita bisa punya apa yang kita kejar dan selama ini mungkin kita dapatkan, tetapi sedikit orang yang bisa menikmati. Ya, sedikit orang yang bisa menikmati. Kalau saudara hadir pada hari ini, saat ini untuk ibadah yang kedua sejak dimulai lagi kembali pada waktu minggu lalu, maka apakah kita bisa menikmati ibadah dalam tatap atau temu muka ini? Sekalipun tentu kita berada di situasi yang mencekam, yaitu pandemi COVID-19. Yuk kita fokus dalam hadirat Allah dalam ibadah ini. Nikmatilah kebersamaan kita dengan sesama dalam beribadah kepada Tuhan. Demikian pun kita dianjurkan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau sebuah minuman yang manis, kalau kita cuma lihat namun tidak kita nikmati, maka kita cuma sekedar tahu itu manis, tapi tidak ada di hati merasakan menikmatinya. Begitupun kehidupan kita. Segala kebaikan Tuhan mungkin cuma sekedar teori kita ucapkan, tetapi kalau tidak kita nikmati benar-benar, maka kita akan tidak bisa larut dalam apa kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Ya toh? Nah, saya teringat dengan apa yang disajikan, ada orang yang berkata itu mereka mau kopi begitu kan. Nah, pengen kopi tetapi karena banyak orang disajikan mungkin cangkirnya berbeda-beda, wadahnya berbeda-beda. Ada yang dapat gelas yang baik, berukir-ukir, ada yang biasa. Atau bahkan mungkin karena terpaksa sudah kurang, ya kan dikasih gelas aqua plastik biasa. Nah, mungkin yang lain berebut dengan wadahnya tadi, pilih mana yang paling bagus kan ya.
Mungkin Ibu Noni akan akan pilih yang lebih bagus begitu kan ya. Sisanya yang gak kebagian cuma yang sedikit doang. Nah barangkali kita terganggu dengan hal itu. Persaingan untuk mendapatkan wadahnya. Padahal sebenarnya bukan itu tujuannya. Yang kita mau nikmati apa? Bukan wadahnya, kopinya. Begitu juga kehidupan kita ini yang harus kita nikmati. Segala aksesoris lainnya itu bukan yang penting. Ya. Kadang-kadang kita ini merasa kita nggak bisa nikmati kalau rumah saya itu nggak bagus, nggak mewah. Padahal, ya dong, suasana di rumah itu yang bisa kita nikmati. Bahwa ternyata sekalipun saya tinggal di rumah yang sangat sederhana, tapi suasana rumah itu begitu enak, ya dong. Sekalipun ada banyak hal yang lainnya, begitu loh. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana menikmati itu, yang paling penting adalah itu. Dan dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang keempat berkata bahwa segala sesuatu itu halal. Segala sesuatu itu bisa kita nikmati jika kita mengucap syukur. Ya dong, nggak ada kok gitu loh. Kalau saya nggak makan babi bukan karena haram, tapi karena memang saya kagak doyan babi, gitu kan ya. Jadi kalau saya makan saya nggak nikmati, gitu loh. Tentu ada bagian yang lain, gitu kan. Yang saya bisa nikmati dari kebaikan Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita, yuk nikmati apa yang ada pada kita. Karena yang membuat kita bahagia bukan karena kita dapat segala sesuatunya, tetapi yang membuat bahagia adalah karena kita bisa bersyukur. Perasaan inilah, rasa inilah yang akan kita bisa nikmati ya. Yang penting perasaan. Biar kata pisang goreng dibandingkan dengan yakannya burger gitu loh. Kan? Mungkin kalau kita dengan hati yang bersyukur terima dengan senang, maka rasanya pisang goreng ini jauh lebih nikmat daripada burger, begitu ya. Maka kita coba belajar ya, karena dengan kita bersyukur maka kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Yang ketiga, bahwa manfaat daripada bersyukur itu adalah menghadirkan campur tangan Allah. Ketika kita menghadapi persoalan, waktu itu juga ketika ada banyak orang mengikuti Yesus. Dan ini peristiwa yang kedua setelah 5.000 orang ditolong. Kemudian pada peristiwa yang kedua 4.000 orang. Ya. Kalau dipikir-pikir, wah nggak mau repot, udah suruh pulang aja. Tapi Yesus mengajar kepada kita tanggung jawab. Jangan biarkan mereka terlantar. Pulang tanpa makan dulu. Tapi apa yang bisa ada? Keterbatasan kita seharusnya tidak menghalangi kita untuk bertanggung jawab. Jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Jangan alasan karena keterbatasan kemudian kita tidak bertanggung jawab. Waduh begini, nggak ada alasan. Semua bagian harus kita kerjakan. Kita nggak pilih firman Tuhan yang kita suka, kita kerjain. Yang kita nggak suka, kita nggak mau. Nggak begitu. Jadi kita lakukan segala-galanya. Kan? Apa yang menjadi keterbatasanmu? Bawa datang kepada Tuhan. Maka ketika kita belajar bersyukur, maka keterbatasan kita bisa diubah. Ya? Kita menghadirkan hadirat Allah, kita menghadirkan tangan Tuhan, maka kita percaya persoalan yang sedang kita hadapi akan bisa dapat teratasi. Begitu juga pada waktu itu ketika murid-murid bawa, Tuhan kita cuma punya 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan. Bagaimana bisa memenuhi 4.000 orang dan lebih tanpa terhitung anak-anak dan perempuan. Bawa ke sini. Dan sekali lagi inilah keturunan Lea. Yesus keturunan Yehuda. Dia ambil roti dan ikan dan mengucap syukur katanya kepada Bapa di surga. Itu kita ada ayatnya di Matius dan di Markus. Ya. Dia mengucap syukur dan baru memecah-mecahkannya. Jadi ucapan syukur mengawali tindakan yang berikutnya, yaitu memecah-mecahkannya. Ketika dia pecahkan itu, roti itu tidak habis. Pemeliharaan Tuhan berlangsung. Ketika kita mengucap syukur, pemeliharaan Tuhan berlangsung. Ya, kita bisa lihat bahwa Tuhan pasti tolong kita. Ya, kita hadirkan Tuhan dulu. Kalau ada Tuhan, ada mujizat. Amin. Ya, kita lihat. Dan terakhir saya sampaikan ada tips untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Kita tahu ada 3 manfaat. Yang pertama masih ingat? Yang tadi pertama apa? Mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Yang kedua? Menikmati ya. Dapat menikmati kebaikan Tuhan.
Nggak cuma sekedar nyanyi, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kebaikannya kayak apa sih kalau ditanya? Ya nikmati, rasain sendiri, gitu kan? Ya. Yang ketiga, menghadirkan campur tangan Allah, ya, dalam kita menghadapi persoalan atau pergumulan kehidupan. Dan ada tips yang pertama adalah cara kita bisa dapat mengucap syukur bahwa kita harus bangun kepercayaan. Percaya penuh itu nggak cuma sekedar di mulut. Yang namanya percaya itu mempercayakan hidup, menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Baik, kepada kebaikan Tuhan. Tuhan pasti baik kok, gitu loh, ya. Jadi percaya Tuhan itu baik, Kalau percaya Tuhan itu baik, Tuhan bilang, kalau kamu aja manusia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kamu minta sama bapamu apa? Roti, kan nggak mungkin dikasih apa? Ular, ya kan? Ya dong, nggak mungkin lah. Artinya kalau kamu aja tahu yang baik, apalagi bapamu di surga, tuh ayatnya kayak gitu. Kan? Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Percaya aja bahwa kalau kadang-kadang yang kita lihat tidak seperti yang kita inginkan, kita harapkan, situasi keadaan yang sedang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, bahwa percayalah Tuhan itu tetap baik. Kita sudah belajar kan bahwa Allah itu tidak pernah salah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kuncinya cuma satu tugas kita, yaitu ternyata rumusannya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kuncinya, yuk kita belajar bersyukur dan mengasihi Tuhan. Maka hidup kita tenang saja, percaya sama Tuhan. Tuhan akan lakukan apa yang terbaik buat kita. Yang kedua, bahwa Tuhan memberikan tips supaya kita belajar bersyukur adalah, yuk bandingkanlah dengan kemungkinan yang lebih buruk. Ketika kita mengalami keadaan sesuatu yang tidak menyenangkan, bahwa bersyukur bahwa saat ini ternyata kita bisa lebih buruk daripada ini sebenarnya, gitu loh. Waktu kita ketabrak, dulu waktu pertama saya punya anak itu ya, si Adi ya, ternyata dia kuat, makanya saya kasih nama Adi. Saya tabrak, saya naik motor, istri tuh di pesing tuh, ditabrak kita naik motor. Jatuh, waduh saya udah pikir, waduh bagaimana ini anak ya, begitu loh. Ini keluar gak nih anak? Puji Tuhan, bersyukur ya. Makanya saya beriman waktu itu, punya visi ini anak kuat. Maka saya kasih nama Adi, Adi Daya, Adi kuat. Ya. Bandingkan kemungkinannya. Ternyata bisa aja terjadi pada waktu itu, ya kan? Sadhu Sundar Singh, seorang penginjil dari India, dirampok. Waktu dirampok, dia berkata, ya bersyukurlah bahwa cuma uang saya hilang, nyawa saya masih ada. Ya. Jadi orang Indonesia selalu mengajarkan kepada kita ini kan, bahwa kita menjadi orang yang beruntung. Untung, begitu kan ya. Untung cuma tangan saya yang kena, kaki saya tidak. Untung cuma yang bagian ini dan seterusnya. Masih ada sisi yang kita bisa lihat, ada keberuntungan di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita melihat dari sisi itu, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, no? Masih bersyukur. Bersyukur bahwa saya cuma hilang begini, tapi saya masih bisa tetap bersyukur. Orang nggak ngelihat saya seperti apa. Saya semakin lama semakin turun. Sebenarnya saya senang sih, saya kurusan gitu kan. Saya timbang-timbang, pertama 5 kilo kok turun nih, begitu kan. Kemarin saya timbang lagi, turun lagi 2 kilo. Jadi 7 kilo udah turun, gara-gara pandemi. Ya paling nggak sedikitnya saya punya target perut saya jangan terlalu gendut-gendut banget begitu. Ya mungkin banyak kan, tapi mungkin orang melihat di antara ketawa saya mungkin ada sesuatu pergumulan yang begitu berat. Tapi Tuhan pasti akan menolong kita. Ya kita lihat tadi sisi belajar. Yang ketiga bahwa tips untuk mengucap syukur adalah tadi bahwa belajar melihat kenyataan bahwa masih banyak loh orang yang di bawah kondisi kita. Ya dong. Kalau aduh rasanya kok saya kayak begini-gini, ada orang yang lebih lagi di bawah kamu. Kamu seperti ini masih bersyukur, gitu kan? Kalau kita tinggal di rumah yang kayaknya cuma kontrakan, masih bersyukur ada orang yang bisa kontrak tinggal di kolong jembatan, betul nggak? Jangan cuma lihat di atas yang enak-enak, gitu loh. Baru sedikit aja udah mengeluh, begitu loh. Bersyukurlah
Ya kan ya, bersyukurlah kalau kamu masih bisa makan nasi. Hari ini saya cuma makan nasi. Masa nasi cuma sama ini lagi doang? Bersyukur gitu loh ya kan. Kalau ada orang yang ngarepin yang kamu makan hari itu. Mungkin hari itu kamu merasa bosan. Tapi mungkin ada orang yang berharap makan seperti kamu sekarang ini. Ada orang-orang di bawah itu. Jadi bersyukurlah ya. Jadi dengan begini saya berharap, yuk 2 kali saya khotbahkan bersyukur. Bagian pertama, bagian kedua, mari kita praktekkan itu menjadi orang yang bersyukur. Karena bersyukur mendatangkan kita energi positif, membuat kita semangat. Ya, semangat. Dengan semangat imunitas kita tinggi, kita bisa diberikan kemampuan dalam menghadapi situasi yang ada. Tetap lakukan bagian kita ya, jaga social distancing, ya, jaga jarak, dan lakukan protokol kesehatan. Sepanjang kita kerjakan bagian kita, Allah tahu yang terbaik buat kita. Amin. Kita bangkit diri. Kita angkat lagu yang pertama kita nyanyi waktu kita masuk ibadah ini. Ku bersyukur selalu. Mari WL Singer bantu saya. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Haleluya. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Oh, saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang baik. Tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur.
Kau Tuhan yang terbaik. Berubah telah menjadi baik, maka kami bersyukur kepadamu. Tetapi di dalam situasi keadaan apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi dan alami, kami mau mengambil sikap keputusan untuk bersyukur kepadamu. Seperti Leah yang mengambil sikap untuk bersyukur kepada Tuhan. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun situasi tidak berubah seperti yang kami harapkan, tetapi kami dapat menikmati segala kebaikan Tuhan, bahwasanya Engkau tetap baik buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk bersyukur, dan mampukan tiap-tiap kami yang telah mendengar firman-Mu untuk mulai mempraktekkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi rema yang terus mengingatkan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Memberkati tiap-tiap kami yang telah mendengar firman. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus, semua kita yang bersyukur katakan amin. Baik, sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Untuk pengumuman selama sepekan cuma ada doa pagi di hari Sabtu jam 7 pagi di tempat ini. Buat Bapak Ibu kami undang untuk bisa hadir. Kita juga tetap menerapkan social distancing juga ya. Dari jam 7 pagi kurang lebih 1 jam hingga jam 8. Buat Bapak Ibu yang berkerinduan boleh hadir. Oke, mungkin itu saja pengumumannya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita ingin akhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, jauh-jauh di sana rumah Bapa kami. Jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Jauh di sana rumah Bapa. Jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu
hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Sekali lagi mari angkat tanganmu, nyatakan, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Di sisa hari kami, di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Terima kasih buat persekutuan siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, menjamah, berbicara kepada setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Mampukan kami terus dapat bersyukur dalam segala keadaan kami. Kalau kami telah belajar, ada 3 manfaat dan 3 tips yang diberikan. Mampukan kami untuk dapat menjadi pelakunya Tuhan. Di sisa waktu yang masih Tuhan izinkan untuk kami nikmati, biar hidup kami berbuah-buah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Mampukan kami semakin hari mengarahkan kehidupan kami seturut dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah secara offline di tempat ini maupun online dari rumah masing-masing. Kau yang memberkati setiap keadaan kami Tuhan. Setiap permasalahan yang kami alami, kami percaya itu suatu hal yang dapat mendewasakan dan membantu kami untuk dapat terus melekat kepada Tuhan. Buat jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit secara jasmani maupun rohani Tuhan, Roh Kudus mampu menjamah, memulihkan, menyembuhkan dari segala sesuatu kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dimanapun Tuhan menempatkan kami, biar kami dapat terus menjadi garam dan terang-Mu, menjadi berkat. Dimana Tuhan masih izinkan untuk kami dapat terus berkembang Tuhan, mengerti kebenaran Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat bangsa negara kami, lingkungan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami di Indonesia ini. Biar hikmat Tuhan atas para pemimpin, Tuhan dapat mengambil kebijakan yang baik di tengah situasi yang tidak baik saat ini yang masih kami alami Tuhan. Biar Engkau terus pimpin mereka, sehingga apapun yang mereka pilih dalam menjadi kebijakan, menjadi satu hal yang dapat membawa damai sejahtera buat setiap masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan masa depan kami, hari-hari kehidupan kami, aktivitas kehidupan kami seusai dari ibadah ini, tetap dalam perlindungan dan campur tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, hanya dalam nama Yesus. Sebentar waktu dan tempat untuk doa berkat. Haleluya, mari jemaat yang Tuhan kasih, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan iman kepada Bapa di surga. Kini pulanglah, Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah sukacita yang berlimpah-limpah dari kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus,
dalam pimpinan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati katakan amin.